Kan memang kami Vokal Group Ersadai memang memiliki latar belakang dari kita bersama-sama pada saat mahasiswa dulu, mahasiswa di Universitas Hasanuddin di Makassar dalam beberapa angkatan memang. Kemudian kami memutuskan untuk bergabung dan membentuk satu vokal group, tetapi memang lebih khusus untuk lagu-lagu rohani yang akan dinyanyikan di gereja-gereja. Kami memiliki latar belakang gereja yang juga denominasinya berbeda-beda, tidak sama ternyata. Kami 11 orang semestinya, dan memiliki latar belakang denominasi gereja yang berbeda, tetapi itu tidak menjadi halangan untuk kita bergabung dan kemudian kita bisa bernyanyi tidak hanya di satu gereja, tetapi bisa berganti-ganti di beberapa gereja. Kalau bisa saya ingin memperkenalkan kami yang dari ujung, Ibu Omi, ya nama lengkapnya Naomi Aripondo, tapi kita panggil dengan Omi. Latar belakangnya juga dari Fakultas Pertanian pada saat itu. Kemudian di sebelahnya Pak Udo Parera, kita sering panggil Pak Udo, itu juga dari pertanian. Kalau Ibu Omi memang stay-nya Jakarta, sedangkan Pak Udo itu stay-nya di Manado. Yang berikut Pak Iwan, nama lengkapnya Alexander Iriawan, dan ini latar belakang fakultasnya Fakultas Kedokteran. Kita Pak Iwan ini dokter, sekarang sudah dokter bedah, dan bertugas di Sorong, Papua Barat Daya. Yang berikut Pak Burlin. Pak Burlin latar belakang fakultasnya dulu adalah Fakultas Hukum dan stay sekarang di Makassar. Pernah bertugas di beberapa tempat karena latar belakangnya bekerja pada Bank BNI. Kemudian saya sendiri, Edwin Tomasowa, latar belakang fakultasnya adalah kedokteran juga, saya dokter juga, dan stay-nya di Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, atasnya Darwin sedikit. Yang berikut Ibu Nurmaningsih Bulo, dipanggil Ningsih, itu latar belakang pendidikannya adalah Sospol, dan untuk saat ini stay di Makassar karena salah satu ASN di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang berikutnya Ibu Lydia Kristiani, latar belakang pendidikannya adalah pertanian. Dari pertanian kita ada 3 orang, dan untuk saat ini stay-nya juga di Makassar. Yang berikutnya Ibu LC Bombang dari Fakultas Hukum dulunya, dan untuk saat ini stay-nya Jakarta. Ya, daerah Cibubur. Seperti itu. Kemudian untuk yang paling ujung Bapak Joni Kualilin, latar belakangnya juga adalah seorang dokter. Dia untuk saat ini adalah dokter bedah konsulen di bedah onkologi di Rumah Sakit Wahidin Makassar, dan juga tergabung pada staf di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Jadi kita memang dari latar belakang yang berbeda. Kemudian pada saat itu sering melakukan nyanyi rutin lah seperti itu, berpindah dari satu gereja ke gereja yang lain, dan sampai dengan kita pernah mengikuti juga lomba-lomba seperti itu. Dan salah satu lomba yang pertama setelah kita dibentuk tahun 91, kemudian tahun 92 kita sempat mengikuti lomba waktu itu yang menyelenggarakan GMKI Makassar, dan kita sempat meraih juara 3. Tapi kemudian selanjutnya kita sering menyanyi, sifatnya adalah pelayanan rutin seperti itu. Saat kita
satu persatu mulai lulus, kita mulai terpisah satu dengan yang lain pada kota-kota yang berbeda di berbagai tempat di Indonesia, dan baru bisa kumpul di saat seperti ini. Sebenarnya pada saat COVID itu kita juga sempat melakukan rekaman virtual seperti itu dan menguploadnya pada YouTube. Tetapi pada waktu dulu itu kita sering menyanyikan lagu-lagu, mengcover sebenarnya lagu-lagu rohani orang lain, dan sebagian besar yang kita nyanyikan adalah dari yang menyanyikan lagu-lagu oleh vokal grup Jericho pada saat itu. Hingga tahun 2022 yang kemarin kita sempat juga melakukan rekaman album, tapi cover lagu-lagunya, dan baru di tahun 2024 ini kita bisa berhasil melakukan rekaman dengan lagu yang ori, lagu yang memang diciptakan, lagu baru, katakan seperti itu. Di dalam mini album ini kita ada 5 lagu, dan 5 lagu itu kebetulan 3-nya diciptakan oleh personil El Shaddai sendiri. Jadi lagu contohnya salah satu Kubur Mazmur Haleluya, Ibu Elsia yang menciptakannya, kemudian Cerita Hidupku Ibu Lydia, dan Syukur Kepanjatan itu Pak Rudolf itu ikut menciptakan 3 dari 5 lagu yang kita bawakan di hari ini. Selain itu ada 2 lagu, yaitu Hari Ini Adalah Anugerah, itu diciptakan oleh Evangelis Samsul, dan lagu yang kelima, lagu Kasihmu, itu oleh Pak Eto Dirimase. Sedangkan kita dikasih ekstra lagu selain lagu yang kelima itu adalah salah satu lagu Toraja yang memang juga lagu baru dinyanyikan oleh kita. Mungkin itu sedikit tentang kalau proses perekamannya. Memang kita waktu itu di Jakarta 6 hari rekamannya, baru kemudian sampai sekitar 4 bulan baru bisa album ini mini album ini diselesaikan. Mungkin itu James. Oke, terima kasih. Mungkin saya jawab dulu, nanti baru dilengkapi teman-teman kalau memang ada yang merasa kurang. Yang pertama memang waktu pembentukan itu kita memang sempat memikirkan beberapa nama, tapi pada akhirnya memang kita memutuskan ke El Shaddai karena arti El Shaddai sendiri adalah Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, yang kira-kira kalau di saudara-saudara kita Muslim mungkin Allah Akbar, maksudnya seperti kita menggunakan kata ini. Memang ini artinya Allah Maha Kuasa, sehingga ya kita merasakan bahwa sebenarnya memang lagu-lagu yang kita nyanyikan ini sebenarnya salah satunya adalah menceritakan kemahakuasaan Allah pada perjalanan kehidupan kita maupun kehidupan manusia pada umumnya. Kalau untuk apa lagi yang kedua? Oh iya, memang sebelum kita jadi vokal grup ini, kita semuanya terhimpun dalam paduan suara mahasiswa Unhas. Alumni. Memang kalau paduan suara itu ada juga berbagai latar belakang, tapi kemudian kita lebih mengkristal, lebih mengumpul untuk tujuannya untuk lagu-lagu rohani. Sedangkan yang untuk yang kemungkinan agenda-agenda lain itu mungkin saja kita jalani, tapi kita semua memang masing-masing dalam posisi yang sangat sibuk. Dan untuk datang kumpul hari ini pun itu juga melewati satu perjuangan. Sebenarnya itu kan satu perjuangan untuk bisa mengumpulkan kita, baik yang latar belakangnya ASN dengan aturan-aturan sendiri seperti itu, maupun yang bukan ASN. Yang bukan ASN pun ibu rumah tangga yang super sibuk ya. Jadi kita berharap bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk tetap memuji namanya,
dan memasukkan namanya melalui event-event yang lain, tetapi nanti kita belum bisa memastikan apa itu yang bisa kita. Oh, siap. Ada mau tambah silakan. Oh iya. Nanti tanya aja. Untuk ini kaitannya aja Pak ya. Jadi kalau inline tadi ditanyakan mengenai kegiatan nasional yang nantinya di Desember itu akan ada Natal Nasional yang akan diselenggarakan di Manado. Bukan tidak mungkin sebenarnya kalau kita sudah meluncurkan album seperti ini ya, puji Tuhan dibukakan jalan, itu bisa menjadi satu ajang yang baik untuk kami. Seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk event nasional ini nanti di tanggal 27 Desember nanti itu akan ada Natal Akbar untuk seluruh gereja Kibait yang ada di seluruh Indonesia, itu nanti dipusatkan di Toraja. Oh, Toraja. Ya, kebetulan kami juga El Shaddai akan diundang untuk membawakan puji-pujian nanti di sana. Itu kurang lebih nanti sasarannya itu kurang lebih sekitar 5.000 jemaat yang akan memenuhi untuk Natal Akbar di Toraja besok Desember nanti. Siap. Ya, untuk Persekutuan Masyarakat Tanah Toraja juga beberapa kali mengadakan event nasional. Itu salah satunya PMTI ya, itu salah satunya Natal yang diselenggarakan tahun kemarin di Jakarta, JCC Jakarta pun kami diminta untuk sebagai pengisi acara di acara Natal tersebut. Gitu. Itu mau nanya. Terima kasih. Album berapa? Oke, Saya akan jawab dulu yang pertanyaan terakhir ya, untuk pencipta ya, karena kebetulan saya salah satu penciptanya. Jadi untuk alasan menjadi latar belakang kami menciptakan lagu ini, saya menciptakan lagu yang berjudul Ku Bermazmur Haleluya. Jadi keinginan kerinduan kami semua ini dari anggota vokal grup El Shaddai untuk sepanjang Tuhan kasih nafas kehidupan, sepanjang kita masih sehat ya kan, dan Tuhan memberikan talenta kepada kita untuk bisa bernyanyi, kita akan menggunakan talenta kita untuk tidak berkesudahan memuji nama Tuhan. Jadi itu latar belakang kenapa saya menciptakan lagu Ku Bermazmur Haleluya. Itu mungkin bisa ditambahkan dengan yang lain. Pertanyaan kedua tadi. Sudah berapa album Pak? Ini adalah kami yang pertama, original. Ya, ini album kami yang pertama, tetapi untuk di channel YouTube kami sudah beberapa lagu yang kami cover dari vokal grup El Shaddai, dan kami sudah mendapat izin vokal grup Jericho, dan kami sudah mendapat izin dari Bapak Heri Priyonggo sebagai pencipta dan pemimpin dari Jericho vokal grup. Begitu. Harapan kedepannya? Harapan kedepannya kita terus bernyanyi, kita terus memuji Tuhan selama kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan waktu oleh Tuhan. Kita tidak henti-hentinya untuk bisa di segala kehidupan, di segala aspek kita dalam pekerjaan juga kita mau ambil bagian untuk menggunakan talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita semua. Gitu kan? Kalau untuk langkah kedepannya kan mau ngadain event yang tanggal 27 itu. Iya, tanggal 27. Tanggal 27 itu apakah ada event-event lain? Mau mengadakan event-event lain? Sebenarnya kita ada rencana kerinduan kita untuk kita mau promo album kita ya, untuk kita tour gitu ya, tour rohani ya ke daerah-daerah gitu ya, supaya lebih mempromosikan album kita, sehingga lewat apa yang kita lakukan banyak orang diberkati dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi memang sudah ada dalam agenda kita untuk tahun ke depan, kita akan lakukan beberapa kali tour untuk promosi album rohani begitu. Oke, sebelum Cukup kan? Terima kasih. Terima kasih. Sebelum dilempar ke teman-teman wartawan lagi, saya ada satu pertanyaan. Dari 91, 92, durasinya sampai ke 2024 itu sekitaran 32 tahun. Kenapa bisa jenjang waktunya lama tersebut bisa menciptakan satu album ini? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Iya, kalau dilihat-lihat itu sesuatu yang ya boleh dikatakan impossible seperti itu. Tapi itulah yang kita mau bilang, bahwa kalau Tuhan bekerja pasti segala sesuatu itu bisa terjadi.
walaupun kita sudah masing-masing berkeluarga, tinggal di kota yang berbeda, dengan kerjaan masing-masing yang sangat sibuk semua, tapi toh kita masih bisa ketemu. Dan kemudian awalnya itu latihan lagunya itu lewat virtual, ya lewat apa namanya itu tidak kita, karena kita tidak punya waktu untuk latihan lagi seperti itu, jadi latihannya secara online, nanti tinggal waktu mau langsung rekaman seperti itu. Kami yakin itu bukan karena kemampuan kita semua ini, tapi karena memang Tuhan itu Maha Kuasa. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit dari teman-teman saya yang lain. Yang seperti juru bicara kami tadi, Dr. Edwin mengatakan dari awal, kami membentuk ini dengan visi dan misi yang sama. Jadi itu yang saya bilang, misi kami untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kami mengajak beberapa teman-teman yang memang berkerinduan, dan memang kami ini sehati. Jadi kami walaupun sudah terpisah sedemikian lama, kami saling mengenal, saling, bahkan istri-istri atau keluarga kami, suami-suami itu semua baku tahu. Kalau misalnya, jadi walaupun mungkin kami sudah terpisah sedemikian lama, mungkin beberapa tahun, itu komunikasi itu di antara kami tidak berhenti. Bukan cuma menyanyi saja ya, apalagi dan adanya teknologi yang semakin canggih dengan WA, itu kami sering berkomunikasi melalui WA, sering baku ganggu, menanyakan kabar dan lain-lain. Jadi itu mungkin yang pesan. Dan yang kedua, kami sudah merasa sehati semua seperti keluarga. Jadi sebetulnya tidak ada masalah dengan kami, maksudnya tinggal berbeda. Jadi kami tinggal kontak-kontakan aja, kapan deh waktunya buat ini, kapan deh waktunya buat ini. Memang terus terang, kalau untuk mengumpulkan kita yang sedemikian banyak ini, ya dalam tanda itu sedemikian banyak, dan masalah yang sibuk terutama, ini kan kami rata-rata, bukan rata-rata, di Golden Age semuanya dari 50 tahun semua ke atas ya, dan dengan berbagai kesibukan, walaupun ada beberapa teman-teman yang mungkin sudah ya bukan juga pensiun ya, resign dan atau bagaimana. Cuma memang yang paling sibuk ini kami yang ada pegawai negeri, kemudian beberapa itu dokter, itu sangat susah untuk perginya. Seperti ini saja, saya sendiri tidak pasti mau datang ke sini, tetapi kerinduan kami bukan untuk memuliakan nama kami sendiri, keinginan kami untuk memuliakan nama dan untuk menjaga kekompakan. Begitu ada kesempatan, begitu ada waktu, kami pasti pergi, karena kami sudah sehati. Kalaupun misalnya mau ada acara, cuma dikasih tahu lagunya ini, pelajari deh, nanti pas kita kumpul satu hari sebelum misalnya kita kumpul latihan 1-2 kali, pasti karena hati kami sudah sehati. Jadi itu mungkin kesehatian yang membuat kami itu menjadi satu keluarga. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saat ini kita akan langsung menyaksikan 1-2 video.
sudah berdekat. Itu kan udah kalau udah pucat itu berarti kalau Saya itu di sangat tersentuh dengan kata-kata Kasih dalam itu liriknya, sempurna kasihmu bagiku, melimpah kasihmu, selalu mengalir di setiap langkahku. Saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan sangat besar rahmatnya buat kita. udah waktu itu. Medianya apa? Untuk Ini yang kayak pos. referensi Nanti gua kita pada saat ini sudah selesai. Ada acara Rekan-rekan respon. dari Pasien Vokal Group bisa beristirahat di kegiatan selanjutnya. Silakan. Murah. Terima kasih rekan-rekan kawan. Ini apa? Foto bersama. Oh, foto bersama. Bersama. Terima kasih. Itu siapa yang datang? Ya begitu aja udah berdiri aja. Belum. Situ aja di situ di bangku. Mungkin saling berbagi Om Tante. Ada beberapa dari kiri dan kanan biar seadanya kelihatan. Di sini dulu kali ya, di sini dulu terus habis itu kalau mau yang ada tulisan namanya nanti digeser lagi habis itu.